Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat browser yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara browser, obrolan seputar Ramadan. Tentunya masih bersama dengan saya, Arista Dewi, dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu guru di MTS Negeri 2 Trenggalek, yaitu Bapak Ustadz Sudarto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, saya dan Pak Sudarto ini, Pak Ustadz, pada browser episode kali ini akan membahas tentang sholat, yaitu dengan tema tumakninah dan khusyuk dalam sholat. Nah, siapa nih yang dalam sholatnya masih males-malesan atau sholat karena disuruh oleh orang tua saja, atau yang kadang-kadang sholat nggak sampai 30 detik sudah rukuk dan lain sebagainya. Nah, kalian semuanya wajib tonton podcast browser pada kesempatan kali ini sampai akhir. Nah, langsung saja Pak Ustadz, kan kita pembahasannya hari ini kan tentang sholat. Nah, dalam sholat itu kita kan diperintahkan untuk khusyuk dan juga tumakninah. Kenapa sih Pak harus seperti itu? Dan sebenarnya khusyuk dan tumakninah itu sendiri itu seperti apa? Baik, Bu Arista, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu, saya sapa dulu sahabat browser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat browser. Pada kali ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, insya Allah di 10 hari yang terakhir. Dan insya Allah ini sangat istimewa sekali. Di 10 hari yang terakhir ini, kayaknya kalau kita perhatikan, karena di Indonesia khususnya, terjadi perbedaan awal puasa. Ada yang awalnya bermula dari hari Rabu, ada yang dimulai dari hari Kamis. Sehingga ketemu di 10 hari terakhir, itu membuat 10 hari terakhir itu menjadi malam ganjil semuanya. Iya. Terkait dengan pertanyaan Bu Arista, kenapa kita harus sholat dengan khusyuk dan tumakninah? Ini sangat penting sekali dalam beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembah dalam ajaran Islam itu seringkali bisa diterjemahkan dalam bentuk sholat dalam ibadah maktuh, ibadah wajib. Dan sholat itu harus dikerjakan dengan tertib, rukun-rukunnya harus genap, termasuk di dalamnya sesuai dengan pertanyaan Bu Arista tadi, harus khusyuk dan tumakninah. Dua hal yang sebenarnya itu berbeda, tapi seringkali dimaknai oleh sebagian besar umat itu sama. Sebenarnya beda antara tumakninah dan khusyuk. Di dalam satu kitab dalam fatwa Islam itu disebutkan at-tumakninatu allati hiya ruknun min arkanil Islam. Tumakninah itu adalah rukun sholat, min arkanis sholat, rukun sholat. Berarti kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Wal khusyuk alladzi huwa mustahabun fi shalah. Sedangkan khusyuk itu adalah kesunahan di dalam sholat. Fatuma'ninatu tahsulu bi istiqraril a'dha'i wa sukuniha fi kulli ruknin fi'liyin karruku wa sujud wal qiyam wal julus. Tumakninah itu merupakan wujud dari kestabilan dan ketenangan anggota badan kita, anggota tubuh kita di setiap gerakan sholat. Mulai dari takbiratul ihram, mulai dari kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, itu harus tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Tenang ketika kita ruku, merasakan damai, tenang, dan itu juga ada batasannya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang cukup satu kali tasbih, bacaan tasbih, umpamanya ruku subhana rabbiyal azim, cukup satu kali. Kalau dalam sunahnya itu tiga kali. Seandainya dibacakan satu kali, itu juga sah. Tetapi ada pendapat ulama lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan sekurang-kurangnya
bacaan ruku, sujud itu 3 kali bacaan tasbih. Kemudian khusyuk. Khusyuk itu adalah hudurul qalbi bis shalah, menghadirkan hati dalam sholat. Khusyuk itu berhubungan dengan hati, perasaan, jiwa kita. Ketika kita sholat, kita harus merasakan menghadirkan Allah dalam sholat. Seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Karena sholat itu sendiri adalah komunikasi langsung tanpa perantara antara hamba dengan Tuhannya. Seakan kita bercakap-cakap kepada Allah. Makanya ketika membaca surah Al-Fatihah itu jangan tergesa-gesa. Harus dibaca dengan tartil, dengan benar, jangan sampai salah makhorijul hurufnya. Kalau salah ini fatal sekali, bisa nggak sah sholat kita. Kembali kepada masalah tumakninah. Tumakninah itu adalah rukun dalam sholat. Sebagaimana kita membaca takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ketika sujud itu juga rukun. Kalau kita sholatnya tidak tumakninah, maka sholat kita tidak sah. Khusyuk, kembali kepada masalah khusyuk. Khusyuk itu berkaitan dengan hati. Khusyuk sendiri sebenarnya ada 2. Khusyuk badan dan khusyuk hati. Khusyuk hatinya itu selalu yang diingat zikrullah, ingat kepada Allah dalam sholat. Seringkali kita sholat itu yang kita ingatkan bukan Allah ya. Kadang-kadang terlintas, apalagi kalau mau hujan, memangnya orang dintasi. Aduh. Kadang-kadang kunci yang sebelum sholat kita cari tidak ketemu, pas sholat malah ketemu. Itulah nggak ingat. Itulah setan, Bu. Setan pintar sekali menggoda kita, karena di dalam hadis itu juga disebutkan ketika kita sholat itu setan membisikkan kepada orang yang sholat, udkur kada, ingat itu, ingat ini. Jadi ketika kita sadar merasakan kok ada bisikan seperti itu, berarti kita harus berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bisikan setan ketika sholat. Makanya saya berpesan kepada anak-anak saya di MTSN 2 Trenggalek ini, mari kita kerjakan sholat itu dengan benar, dengan khusyuk, dengan tumakninah. Karena sholat yang tidak dikerjakan dengan khusyuk dan tumakninah juga ada dampaknya, Bu. Ada dampaknya juga, terutama terkait dengan pahala. Pahala itu mungkin kita tidak dapat. Iya. Hanya sholat saja capek gitu ya, cuma capek saja. Seperti puasa ini, puasa barangkali kita kalau tidak hati-hati dalam berpuasa, boleh jadi hanya lapar dan haus saja. Rasulullah juga sudah menyelari dalam hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu minal qiyami ila sahro. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak dapat pahala apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Dan boleh jadi orang yang melaksanakan sholat tarawih itu juga tidak dapat pahala kecuali hanya rasa ngantuk. Itu, Bu. Jadi arti tumakninah sama khusyuk itu sebenarnya berbeda. Kalau tumakninah itu kembali banyak pada anggota tubuh kita. Jadi ketika sholat jangan banyak gerakan-gerakan yang tidak perlu. Umpamanya membenakni topi, membenakni sajadah atau baju. Itu gerakan-gerakan yang tidak perlu dan harus dihindari dalam sholat. Sementara khusyuk itu berhubungan dengan hati kita zikrullah, ingat kepada Allah. Selalu menghadirkan Allah dalam sholat kita. Begitu. Masya Allah ya. Saya juga ingin bertanya nih Pak. Misalkan nih kita saat sholat tuh terasa gatal gitu misalkan. Apakah itu mengurangi kekhusyuan kita dan apakah diperbolehkan misalnya kita mau menggaruk misal tangan atau telinga gitu gatal tidak bisa dihindari gitu? Sesuatu yang tidak bisa dihindari, saya kira itu darurat. Bisa dilaksanakan asalkan tidak berlebihan. Bahkan di antara ulama itu kalau lebih dari 3 kali itu juga bisa merusak sholat kita. Terlalu sering garuk-garuk. Makanya sebelum sholat itu dianjurkan kita membersihkan badan kita.
mandi kalau perlu, kemudian berwudu yang benar. Iya. Wudu itu juga harus benar. Kalau wudu kita nggak sah, Iya. nggak benar, nggak sah, ada rukun yang tertinggal, ini juga akan berdampak. Lek wudune nggak sah, sholatnya maka nggak Tidak sah. sah. Ya. Itu jadi ketika sholat harus khusyuk, yaitu selalu mengingat Allah, jangan sampai bisikan-bisikan setan itu Betul, Bu. kita laksanakan gitu langsung. Misalkan kita mengingat ada, oh itu tadi jemuran belum diangkat, mau padahal hujan, langsung ingat kembali lagi, astagfirullahaladzim, itu kita kembali Melanjutkan sholat lanjut kita. sholat dengan lebih khusyuk lagi, mengingat Allah. Nah, itu tadi jawaban dari Pak Ustadz Sudarto. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih Bapak. Iya. Bagaimana apabila kita mengerjakan sholat itu tanpa memperhatikan kualitas? Seperti yang tadi, misalkan kita sholat itu hanya karena disuruh misalkan oleh sekolah disuruh untuk sholat, ya udah saya sholat. Nah, Iya. gitu. Gimana Pak? Betul Bu Arisna. Jadi ada kiat sebenarnya, kiat untuk bagaimana membangun sholat kita bisa khusyuk dan tumak nina. Itu bila mana kita memahami dan mengerti apa yang kita ucapkan dalam sholat. Kita pahami surah Al-Fatihah, bacaannya kita pahami, kita baca dengan benar, arti dan maknanya serta kandungannya kita pahami, kita ngerti. Karena namanya orang komunikasi, berbicara langsung, pasti harus tahu apa yang diucapkan. Kan aneh dan lucu kalau ngomong tidak dipahami, tidak ngerti, apa bisa disebut komunikasi? Komunikasi yang tidak seimbang akhirnya. Jadi untuk membangun sholat supaya sholat kita khusyuk, kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Satu. Kemudian seringkali ini saya ingatkan juga kepada seluruh warga madrasah. Ketika terutama sahabat browser, ketika sholat, utamanya surat Al-Fatihah, itu seringkali ada bacaan yang salah dan itu fatal sekali dan bisa membuat sholat kita tidak sah. Misal, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca Al-Kamdu atau Alhamdu, itu merubah makna. Kalau Al-Kamdu pakai kaf bukan ha, Al-Kamdu artinya kebinasaan bagi Allah. Ini kan tidak boleh. Iya. Lancang, masa Allah binasa. Kalau pakai Alhamdu, kekurangan bagi Allah. Allah itu zat yang maha sempurna. Tidak mungkin, mustahil punya kekurangan. Inilah kefatalan yang seringkali tidak disadari oleh umat Islam ketika sholat karena kurang hati-hati atau kurang belajar. Kalau memang kita ingin membangun sholat kita, kalau perlu juga mentasihkan bacaannya kepada ustadznya, kepada kiainya, kepada gurunya, apakah sudah betul bacaan saya. Kemudian yang kedua, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada lafaz iya itu harus ada tasdidnya. Iya, tidak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada tasdidnya. Iya. Kalau tidak ada tasdidnya, maka artinya berubah. Iyyaka, kepada matahari saya menyembah. Oh, iya. Wa iyyaka nasta'in, tanpa tasdid, iyyaka nasta'in, kepadamu matahari aku mohon pertolongan. Ini kan sama halnya menyembah dan mohon pertolongan kepada selain Allah. Ini bisa dikatakan berbuat syirik, musyrik, dosa besar. Inilah yang seringkali kurang dipahami. Untuk itu saya berharap banyak kepada anak-anak saya, utamanya anak MTSN 2 Trenggalek, sahabat browser, tolong jangan waleh-waleh belajar untuk memperbaiki dan membangun kualitas sholat kita, utamanya hal-hal yang sifatnya rukun, seperti yang seringkali terjadi banyak kesalahan, terutama pada makhorijul huruf, ketika mengeluarkan huruf dari lafaz yang kita ucapkan, yaitu pada surah Al-Fatihah. Demikian. Baik. Nah itu tadi sahabat browser, jadi kita itu ketika sholat harus lafalnya itu, bacaan-bacaan sholat itu harus betul, karena ketika kita mengucapkan salah itu nanti juga mempunyai arti yang salah. Jadi tips dari Pak Sudarto itu bisa untuk belajar atau
datang kepada kiai atau ustadznya untuk diminta apa ya Pak, mengecek gitu, mereview apa sudah betul atau belum. Karena ketika salah kita dalam mengucapkan bacaan sholat, itu tadi bisa memiliki arti yang lain dan bisa berujung musyrik gitu ya Pak. Ya, sholatnya tidak sah. Sholatnya nggak sah karena artinya hampir mirip ya Bapak ya. Nah, hampir mirip, iya. Makanya itu harus hati-hati sekali. Kalau perlu latihan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu lagi Bu Arista ya, yang ingin saya sampaikan. Silakan, Pak. Kalau sholat kita itu tidak kita kerjakan dengan khusyuk dan tumakninah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka sholat kita itu bisa jadi tidak berpahala. Dalam hadis itu disebutkan, ta'ruju ilas sama'i wahiyya saudaun mudlimatun taqulu li sahibiha doya'aka kama doya'tani. Yang artinya dia naik ke langit dalam keadaan hitam pekat, gelap gulita. Sholat yang tidak dikerjakan seperti itu ya, tidak dengan khusyuk, sembrono, cepat-cepatan, itu naik ke langit dalam keadaan hitam pekat, sambil berkata kepada yang melakukannya, taqulu li sahibiha doya'aka kama doya'tani. Allah menghapuskan pahala padamu sebagaimana engkau menghapus pada diriku. Ini sholat. Karena kurang menghayati dalam sholat. Mestinya sholat itu menghadirkan ketenangan jiwa, hati kita, pikiran kita. Segala pikiran kita harus curahkan kepada Allah saat sholat. Kita berkeluh kesah kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon pertolongan, permintaan apa saja, mohon langsung kepada Allah tanpa peran-peran. Semoga dengan materi sholat ini harapannya anak-anak kita itu lebih baik sholatnya. Ketika di masjid itu juga harus bisa menjaga etika, mengurangi pembicaraan, sedikit berbicara, memperbanyak tasbih, takbir, tahlil, dan mengagungkan asma-asma Allah yang lainnya. Baik, ya Pak sudah tahu nih. Pertanyaan yang ketiga, ini bagaimana tentang pandangan agama Islam tentang sholat, kalau sholat itu tidak dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah. Ya, sebenarnya sudah saya jawab tadi. Ya, alhamdulillah, saya ulang lagi. Jadi kalau sholat itu dikerjakan tidak khusyuk dan tidak tumakninah, hanya memburu selesai agar cepat selesai, agar sholat dianggap jadi beban, ya, beban dalam hidupnya. Sebenarnya sholat itu adalah satu kebutuhan kita untuk melepaskan ikatan-ikatan duniawi yang menjerat dan membebani jiwa kita, tubuh kita, kepenatan-kepenatan yang kita alami keseharian kita. Dengan sholat itu bisa merefresh jiwa kita, menghadirkan ketenangan, pikiran yang jernih, cita-cita dan harapan yang mulia, yang jelas, yang menguntungkan dunia juga menguntungkan di akhirat. Seperti yang Bu Arista tanyakan, orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah, itu sholatnya itu naik ke langit dalam keadaan hitam pekat. Kemudian sholat itu mengatakan kepada pelakunya, Allah menghapuskan pahalamu sebagaimana engkau menghapusku. Jadi kita sudah melakukan satu kegiatan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa Bu? Sholat itu adalah amal yang amat sangat penting. Besok di hari kiamat, amal yang pertama kali Allah hisab itu, yang Allah lihat itu adalah sholat. Itu disebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Wa in soluhat sairul amali, wa in fasadat sairul amali. Amal yang pertama kali besok dihitung dan dihisab oleh Allah di akhirat nanti, hari kiamat, adalah sholat. Kalau sholat kita dilihat oleh Allah baik, wa in soluhat sairul amali, maka amal-amal yang lain akan dinilai baik oleh Allah. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, sholat kita rusak, jelek, buruk, fasadat sairul amali, maka amal-amal yang lain akan ikut juga dinilai jelek. Alangkah ruginya kita. Demikian Bu, ya. Masya Allah, pembahasan yang luar biasa sekali. Nah itu tadi teman-teman, kita pentingnya untuk
selalu menjaga sholat kita, karena sholat itu adalah hal yang utama nanti akan dihisab oleh Allah. Nah, terima kasih banyak Bapak Ustadz Sudarto. Sama-sama, Bu Arista. Nah, sahabat browser, itu tadi adalah pembahasan kita bersama dengan Pak Ustadz Sudarto tentang khusyuk dan juga tumakninah dalam sholat. Ini sekaligus menjadi penutup kegiatan browser di bulan Ramadan tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Semoga apa yang pembahasan kita tadi bisa menjadikan referensi untuk sahabat browser yang ada di rumah untuk memperbaiki sholatnya lebih khusyuk dan juga lebih tumakninah. Nah, sahabat browser, itu tadi pembahasan kita bersama Bapak Ustadz Sudarto tentang khusyuk dan juga tumakninah dalam sholat. Sedih sekali karena pembahasan kali ini sekaligus penutup di acara browser tahun 2026 atau tahun 1447 Hijriah. Nah, semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya nggih, Bapak. Amin, Nah, amin. semoga kita bisa menghiasi bulan Ramadan selanjutnya dengan acara browser. Nah, kami segenap keluarga besar MTS Negeri 2 Trenggalek juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Arista Dewi dan juga Bapak Ustadz Sudarto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.